Orang video call laki lu si Rasman yang jelek itu lagi tiduran di kasur. Masa iya ada lu di sebelahnya? Mau aja lo disuruh-suruh Rasman bohong. Paling tripangnya Rasman juga kecil. Mending buat bininya Rasman, mending lu cari tripang yang lain deh. Mending lu cari tripang yang lain. Gak bakal bikin puas. Sebagai permintaan klarifikasi itu nambah pasalnya. Jadi 6 pasal. Bisa jadi waktu itu barangkali setelah diperiksa pelapor ditemukan ada bukti-bukti, maka bertambah. Nah itu juga akan begini. Begitu dia. Pak Cukup Umar, ya. bagian mana yang Pak Umar merasa ini pencemaran? Ini ditunjukkan lagi sudah selesai. Hari juga. Nggak ulang tahun anaknya yang rayain. Oh, ulang tahun. Saya juga nggak bisa ulang tahun apa? Jadi kalau netizen bilang kabur enggak ya Bang ya? Saya ini tidak pernah takut dalam urusan penegakan hukum dan saya bagian dari penegakan hukum. Oke? Clear. Takbir Bang. Nah, jadi kita itu kalian itu kalau membuat berita harusnya kalian tanya, ini ada laporan, jangan ngoceh-ngoceh, buat seperti saya. Rasman Nasution berpeluang atau berpotensi untuk dipidana dikarenakan Rasman pada saat itu menunjukkan satu surat USG yang mana itu merupakan hasil daripada informasi kesehatan Laura Mejani atau Loli itu sendiri kan. USG itu Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan perseteruan antara Nikita Mirzani dan juga Rasman Arif Nasution. Seperti kita ketahui bersama bahwa laporan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan sementara bergulir dan pihak yang dilaporkan dalam hal ini Fadel Badije juga sudah dipanggil untuk diminta keterangan. Namun yang menjadi seru di sini adalah bagaimana Nikita Mirzani dan juga Rasman saling melapor satu sama lain ya. Awalnya Nikita Mirzani melaporkan Rasman dan saatnya Rasman pun melapor balik Nikita Mirzani. Dan ternyata Rasman tidak hanya melaporkan Nikita Mirzani kepada pihak berwajib, tetapi juga ternyata Rasman pun melaporkan salah satu YouTuber tanah air, yaitu Denny Sumargo, kepada pihak berwajib dikarenakan podcastnya Denny Sumargo yang disinyalir membawa dampak yang kurang baik, yaitu terkait dengan informasi bahwa Loli Mirzani telah dikeluarkan dari kartu keluarga Nikita Mirzani. Menurut Rasman, hal ini telah menimbulkan kegaduhan. Dan di video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana Nikita Mirzani sepertinya tidak ada takut-takutnya untuk terus memberikan serangan terhadap Rasman. Dan bahkan ia mengatakan saat ini ia lagi di Jepang sementara berlibur, dan ia sampaikan kepada Rasman untuk menantinya ketika pulang liburan baru dia bisa mengambil sikap atas tindakan press conference yang dilakukan oleh Rasman dan juga beberapa hal lainnya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke video-videonya. Bohong! Orang video call laki lu si Rasman yang jelek itu lagi tiduran di kasur. Masa iya ada lu di sebelahnya? Mau aja lo disuruh-suruh Rasman bohong. Paling tripangnya Rasman juga kecil. Mending buat bininya Rasman, mending lu cari tripang yang lain deh. Mending lu cari tripang yang lain. Gak bakal bikin puas juga. Punya capek banget, repot. Lawan Rasman ini repot. Buang waktu. Udah tahu gue lagi liburan, ditantangin gue ke sana, ya mendingin gue liburan lah. Rasman minggu pertama ditunggu nggak dateng, sekarang ngomong banyak, giliran dateng sok-sokan. Mobil lo, gue yakin tuh mobilnya pasti kreditnya belum lunas. Lu jujur ya Rasman ya. Pajak aja lu nggak bayar tuh, pajak di di kantor lo yang kecil itu tuh, yang sumpek banget, yang gua rasa tuh di kantornya juga banyak cikungunya, banyak virus, makanya ngegigitin muka sampai kepala-palanya itu bolong guys, bopeng. Lo lihat deh, karena di kantornya pun kotor, belum bayar pajak. Itu gimana sih perpajakan Indonesia? Perpajakan Indonesia lo jangan ngincer-ngincer artis doang ya. Terus si Rasman bau yang bahlu
Itu kantornya belum bayar pajak, kagak dicari tuh dia. Kayak teriak-teriak di Polres. Lu pikir Polres itu rumah lu apa gimana sih? Lu tuh siapa sih sebenarnya? Ah, so iye banget. Pakai nyebut-nyebut bawa abang gue. Lu bilang lu jangan bawa-bawa orang lain loh, tapi lu bawa-bawa sebut-sebut abang gue loh. Hah? Lu sebut-sebut abang gue loh. Ntar gue bawa-bawa anak-anak lu semua ya. Rasman, gue bawa satu keluarga lu ya. Pakai bilang, lawyernya ngapain? Lawyernya ngapain kesini? Emang kenapa? Polisi itu tempat umum ya. Gak ada lo. Boleh ngelarang-larang ke situ Rasman Blon. Tolol. Udah jelek, gue bingung gelar dokternya dari mana sih? Katanya palsu. Itu juga ijazahnya katanya beli. Kok bisa-bisanya dia jadi lawyer itu? Otaknya nggak ada, otaknya kecil, otaknya sebiji titik bijinya. Udah yang dateng mukanya begitu semua lagi. Lu pada ngaca gak sih? Lu pada punya kaca gak sih? Lu ngaca deh anjing. Baik banget. Harusnya ku akhiri hidup ini gitu. Lu pada minum racun deh mendingan deh Rasman. Kira gue takut kali ya. Takutnya lu laporin gue. Lu laporin gue jangan satu yang banyak. Bila perlu di seluruh Indonesia kantor polisi lu laporin gue. Ya. Gak ada takutnya gue lawan lo. Lawan orang bodoh kayak lo gak ada takutnya gue. Gak ada harga dirinya lo tau gak. Lo tuh udah gak ada harga dirinya tau gak. Gak usah. Gue kasih tau ya yang nonton. Gak usah pada pakai jasanya si Rahman. Daripada lu nanti dipapin tete. Dirayu-rayu mes. Udah jelek. Itu gue rasa tuh lipetan lehernya daki semua itu tuh. Daki semua tuh. Enjong lo Rasman. Tahu gue lagi liburan. Beskot preskon lagi. Gue nih yang artis aja belum preskon lo. Gue males preskon tau gak. Ini udah jelek bukan manusia. Rasman. Kerjaan lu preskon mulu. Udah kalau preskon pembukaannya 30 menit sendiri. Lu gak malu disorakin sama wartawan? Gak malu, emang gak ada malunya. Emang gak ada otaknya Rasman. Rasman otaknya pindah. Ini buat bininya Rasman. Mending cari tripang yang baru deh. Daripada hati lu sakit ya. Ya, Rasman tuh ini buat anak-anaknya Rasman juga. Mending lo pada keluar dari kakaknya Rasman deh. Asli malu banget gue kalau punya bapak kayak begitu. Atau ya kalau Rasman lagi minum kopi, lu kasih sianida deh. Biar cepet dia ketemu sama Tuhan. Repot banget hidupnya si Rasman. Repot. Kira gue takut kali lu teriak-teriak begitu. Ada takutnya gue. Lebih dari lu aja gue bisa lawan sendiri. Gak ada otak lu Rasman. Lu gak ada otak. Nih lu laporin gue. Rasman miskin. Rasman bau. Rasman bau mayat. Bau spiteng. Tuh lu lapor ya. Lu lapor Rasman. Lu lapor. Saya sudah menyurat ke Bapak Kapolri. Ke ini, ke itu. Terus kalau lu menyurat. Kenapa memang? Lu berasa lu kayak gimana sih? Berasa kayak gimana? Lu jelek. Tahu nggak? Paling surat lu dijadiin bungkus nasi, tau gak? Bungkus nasi uduk. Lu tahu nggak Rasman? Bakul. Gue kesel sama lu. Gue kesel, fix gue kesel. Lu ngajakin perang, bener-bener lu ngajakin perang ya. Bang Fahmi lu bawa-bawa. Lawyer gue itu smart. Lawyer gue itu pinter. Bang Fahmi itu pinter. Ya. Gak gila-gila kamera. Semua kasus yang dia pegang, alhamdulillah sampai detik ini lancar. Sukses terus. Gak kayak lu Rasman. Gak ada. Coba cari kasus yang dipegang sama Rasman Bahru yang gol. Cari. Kagak bakal nemu lu netizen ya. Kagak bakal. Yang ada, setiap dia punya klien perempuan, ya, di video callin diajakin Rasman gak ada malu, gak ada otaknya Rasman. Rasman! Kesel sama lo Rasman. Kesel sama lo Rasman ya.
Nggak suka gue. Gue kesel kalau lawan orang kesel, lawan orang baik bacot tuh gue kesel. Kita Mirzani, mana katanya kalau ketemu bakal ditendang si Padel miskin melarat yang hidupnya serumah sama kuyang. Disebut lagi namanya Edwin. Gue haramin lu nyebut nama abang gue atau si Loli Laura, gue haramin Tunggu ada waktunya nanti gue ketemuin Gue bikin malu lu satu Indonesia. Lu tenang. Belum saatnya. Dokter mesin. Rata-rata semua ya yang coba mau pakai jasanya rata-rata diajakin kau. Rasman, lu kalau lagi telan kalau lagi telan lihat di kaca, teripang lu pasti kecil, nggak usah sok-sokan lu pendekar Lu tunggu ada waktunya, tiba-tiba gue samperin lu, gue bikin malu lu satu Indonesia. Lu tunggu Rasma, lu tunggu gebrakan gue. Mendingan Rasma lu luluran. Gue yakin itu ya leher lu yang nggak kelihatan tuh daki pas dibuka begini lehernya, bukan lagi daki isinya kelabang. Terus apa lagi tuh? Kelabang. Scorpio tuh apa bahasa Indonesianya Scorpio? Kalajengking. Kelabang, belatung, ulet. Nah, tuh. Tuh di lipetannya si Rasman kalau dibuka isinya tuh udah parah itu. Bayangin aja gue enek. Kalajengking. Iya kalajengking. Muka lu jelek banget Rasman, sumpah. Muka lu jelek banget. Lu nggak ngaca gitu. Kok muka gue jelek gitu gitu. Gue rasa Rasman juga kalau mati nggak ada nih yang mau gotong dia di keranda nih. Gue rasa digelindingin nih, fix. Karena lu banyak banget dosanya Rasman. Oh, digelindingin. Lu jahat sama orang baik banget Gak ada yang mau angkat jenazah lu Rasman. Lu makanya kalau nanti sebelum metong lu Rasman lu bikin surat wasiat. Lu kuburin diri lu sendiri. Jalanin sendiri Rasman. Udah aku mau mandi. Besok pagi gue harus bangun karena anak-anak gue ngajakin ke Disney. Kalau anaknya Rasman kan dikasih patung singa Singapura aja udah happy, udah mampunya cuman segitu mampunya cuman segitu. Gak usah membela diri. Semuanya tuh ada terpampang nyata itu ada di dalam Jadi nggak usah ribet. Dah, gue cuma mau bilang itu aja, Dan gue masih liburan. Nanti kalau mau ngebantai si Rasman nanti setelah gue pulang liburan, karena gue nggak mau liburan gue dinistai, dinodai oleh orang-orang cecunguk yang pada nggak ada harga dirinya itu. Terima kasih. Bye. Tadi kami sudah diterima dengan baik oleh bidang konseling, karena dalam pembuatan LP itu harus ada konseling. Kita bertemu dulu, kita jelaskan apa yang mau kita lakukan, didiskusikan, kira-kira masuk nggak ini. Alhamdulillah setelah berkoordinasi dengan kami, berkoordinasi dengan Pak Kasar, dan ini nih yang saya dari Lubuat yang paling dalam selaku ketua tim, dan teman-teman saya ada 10 orang, dan mewakili keluarga besar Pak Bajide, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahman, dan Kasat Reskrim, AKBP
Gogo Panjaitan. Kenapa? Karena saya dapat merasakan bahwa beliau itu saat ini menjadi perhatian publik terkait dengan laporan Nikita Mirzani kepada Fadel, terkait dengan laporan saya kepada Nikita Mirzani. Ini sudah pasti memakan waktu, apalagi kasus-kasus yang lain juga ada. Dan malam ini kami juga melaporkan, dan ini semata-mata saya jelaskan tadi kenapa kami bawa ke sini, karena laporan saya dengan laporan Pak Umar itu banyak satu rangkaian dibuat oleh NM. Oh begitu ya. Mirzani. Misalnya dia buat jeruk lemon, ngomong-ngomong nyebut Rasman, pengacara ini dari keluarga Bajide, terkait dia. Nah, makanya tadi saya sampaikan tolong. Nah, sedangkan yang lain, yang dua lagi memang kita tidak bawa ke sini. Kita tidak mau membebani terlalu banyak Polres ini. Baik, karena itu saudara-saudara, tadi sudah resmi dibuka LP-nya. Nih. Sebutin aja. Sebutin LP-nya dulu. Bentar ya. LP-nya tetap pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3. Coba ya. Nanti dalam pemeriksaan kita yakin akan ada pengembangan. Dan kami juga barusan tadi dapat data baru terkait dengan keluarga Pak Bajide, itu nanti akan kita sampaikan. Jadi prinsip saya sekali lagi dengan tim dan keluarga Pak Bajide, sudahlah. MM, kau sedang katanya berlibur di negeri matahari. Kalau sedang berlibur, jangan ngoceh-ngoceh, supaya jangan nambah masalah. Libur-libur saja. Nah, kayak saya pergi, saya bukan liburan, saya bekerja. Tapi saya tetap layani dengan baik. Nah, sekarang dua sudah. Kami minta jangan tambahi lagi. Kenapa? Karena apa yang kau bayangkan itu, kau merasa kuat, ini hukum, tegak lurus. Dan pertukaran pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu adalah kesinambungan. Maka proses hukum juga berkesinambungan. Saya 2014 adalah salah satu tim Pak Prabowo Hatta. Jadi bukan orang asing saya. 2019 Pak Jokowi Ma'ruf. Sekarang kita juga dukung pemerintahan. Tidak ada yang berubah. Bukan, maksud saya, karena ada yang bilang begini. Ada yang bilang begini, kalau ini Rasman kan dia nggak dukung ini, nggak ada hubungannya ini pemerintah. Apa kaitan? Gila ini Rasman. Jadi saya sampaikan ini supaya jangan ada menganggap ini urusan politik orang yang berkuasa. Tidak ada. Jadi apa yang mau ditanya? Pasalnya hukumannya 4 tahun. Berapa pasal yang dilaporkan? Satu pasal. Mengenai apa, Bang? 27 ayat 3. Pencemaran nama baik. Kalau yang kemarin pasalnya tuh? Itu laporan saya. Sama juga atau beda? Sama. Cuma saya ada juntonya 310, 311. Kita juntokan 45 ayat 1. Tapi ini nanti, ini 27 ayat 3, hampir sama. Hanya perbedaannya nanti akan dilihat pada pengembangan. Di pengembangan itu bisa berkembang. Contoh, kemarin Fadel ketika dilaporkan, itu pasalnya berapa, Mas? Ada 76B. Ketika dipanggil 76D ya, ketika sebagai permintaan klarifikasi itu nambah pasalnya. Jadi 6 pasal. Bisa jadi waktu itu barangkali setelah diperiksa pelapor ditemukan ada bukti-bukti
maka bertambah. Nah, itu juga akan begini. Begitu dia. Pak Cukup Umar, ya. bagian mana yang Pak Umar merasa ini pencemaran nama baik? Ini ditunjukin lagi sudah selesai. Pak Umar bikin Pak Umar tuh kesal atau gimana seperti Pak Umar. Pak Umar boleh agak majuan Pak, boleh agak maju Pak dikit Pak. Pak Umar agak maju dikit boleh Pak. Bagian mana biar kita Apa aja boleh disebutin. Soalnya rangkaiannya Bapak boleh agak maju Pak, agak maju sedikit Pak. Udah, cukup ya. Enggak, belum Pak, belum dijawab Pak, belum dijawab. Belum dijawab, jawab dulu Bang. Belum dijawab Bang. Pertanyaannya apa? Apa mau ditanya? Bang, katanya mau ngelaporin lagi Bang. dulu. Apa kata-katanya yang Kata-katanya Om apa Om? Katanya apa yang bikin sakit Dengan pelaporan pokoknya tahu lah malam ini. apa kalian tahu semua banyak di beredar di media sosial. soal Bang jadinya soal apa Bang Martin? kalau dibilang miskin apa soal apa? Soal Ya penghinaan salah satunya fisik itu. Ya atau udah itu. dibilang tukang semir termasuk itu juga apa Ya salah satunya di fitnah, tukang semir. Kan ganteng kan Pak Del? Ganteng kan? ganteng kan cowok. Terus Iya, ada kalau yang cantik bilang, cewek, Bang, jangan soalnya. otak lu itu sudah dibalut sama tai. Nah, oke. Ya itulah. Dan bukti yang diserahkan apa aja Bang? Sudah flash disk. Oke. Bukti apa namanya screenshot, rekaman layar dan lain-lain. Ya pasti ada lah. Kalau sudah diterima kan berarti ada data, walaupun diterima LP belum menjamin akan naik sidik atau tersangka. Tetapi paling tidak ada dasar. Kami berkeyakinan laporan kami kuat. Karena itu kami datang. Gitu. Oke ya. Bahwa Nikmin akan kena penjara gitu maksudnya, seberapa yakin dari pihak keluarga sendiri atas Ya, laporan mungkin ini? kalau sebagai lawyer kami pasti yakin. Kalau tidak yakin kami tidak datang. Dan kami bawa data, kita nggak perlu lama berdiskusi. Nah lalu kemudian diterima. Nah tentang keyakinan ya sangat yakin. Karena ini bukan rekayasa tapi telak. Dia memaki-maki, dia menghina, dia memfitnah, dia mengungkapkan ujaran kebencian dan membuat body shaming. Buat keluarga saya apa saya mau disampaikan buat dari keluarga. Body shamingnya mana Bang? Ya mungkin boleh disebutkan Bang. Muka saya dengan muka keluarga Bajide, dia bilang seperti aspal yang kurang kurang rata. Ya udah itu kan body shaming. Terus flash disk itu isinya apa aja Bang? Ya sesuai dengan barang bukti yang kami sampaikan. Mungkin Apa itu tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Apa yang dibawa Bang untuk jadi bukti laporan? Sudah tadi. Apa itu bisa disebutin? Saya sudah bilang tadi salah satunya ada undang-undang IT begini. Dia media sosial, salah satunya Instagram. Apakah dia feed, apa stories dan lain-lain itu masuk. Dan dia unggah di situ. Dapat diakses semua orang di dunia. Masuk. Itu dia. Yang dia bilang pesan ke saya itu sudah masuk unsur laporan saya kemarin. Nanti dari ini seberapa aja? Ya. Bang Martin belum ngomong Bang Martin. Mungkin sedikit apa yang mau disampaikan buat NM Bang. Aku kecepit. Aku kecepit yang pengen disampaikan buat NM sendiri apa nih? Di penjara apa yakin apa nih? Rasman Nasution seret nama Denny Sumargo di kasus Fadel Bajide. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel Bajide memasuki babak baru dengan munculnya permintaan dari pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, untuk memanggil mantan pebasket dan host Denny Sumargo. Rasman meminta polisi agar Denny dipanggil sebagai saksi karena dianggap berperan melalui podcastnya, di mana Nikita menyampaikan sejumlah pernyataan negatif dalam podcast tersebut. Dalam salah satu pernyataannya, Nikita mengungkapkan bahwa putrinya Loli telah dikeluarkan dari kartu keluarga dan tidak lagi dianggap sebagai anaknya. Rasman menilai pernyataan ini berdampak buruk dan memicu perdebatan publik. Jadi bukan saya dibilang marah-marah, memang kau dan pengacaramu mungkin kalau diadu public speaking dengan saya, kau masih di bawah. Jangan bilang saya marah-marah. Ini bakat yang dikasih Allah. Ya, saya bilang mungkin ya, bukan tuduhan. Tadi juga nggak di ulang tahun anaknya yang ngerayain. Oh, ulang tahun. Saya juga nggak bisa ulang tahun apa? Jadi kalau netizen bilang kabur enggak ya Bang ya? Saya ini tidak pernah takut dalam urusan penegakan hukum dan saya bagian dari penegakan hukum. Oke? Oke. Clear. Takbir Bang.
Nah, jadi kita itu, kalian itu kalau membuat berita, harusnya kalian tanya, ini ada laporan, jangan ngoceh-ngoceh, buat seperti saya. Dia zoom dari sana, bicara. Jangan ngoceh-ngoceh, nanti makin banyak unsurnya, ya. Oke. Terima kasih. Sosial media nggak bang untuk menutup akun salah satu ini bang NM? Kan di situ kan ada penggunaan abang di situ bang. Apanya? Kan ada di akun Instagram kan tentang ini. Itu sudah saya laporin. Akan ada. Sudah saya laporin. Itu dasar saya satu, ya. Oke? Oke bang. Cukup. Bang Titi DJ ya bang. Saya tidak tipe public figure yang takut berhadapan dengan media, karena saya bersama kalian dulu 12 tahun. Thank you. Bang, selama jalan-jalan jangan zoom dulu ya bang ya. Nikmati healing ya bang. See you. Rijal, kamu ini. Rijal. Rasman Nasution berpeluang atau berpotensi untuk dipidana dikarenakan Rasman pada saat itu menunjukkan satu surat USG yang mana itu merupakan hasil daripada informasi kesehatan Laura Mejani atau Loli itu sendiri kan. USG itu merupakan informasi kesehatan seseorang, sekalipun tidak komprehensif itu diberikan seperti misalnya ada data rumah sakit, nama dokternya dan lain-lainnya, tetapi ada hasil informasi dari pemeriksaan kesehatan yang disampaikan ke ruang publik oleh Rasman pada saat konferensi pers pada saat itu. Ditambah lagi, itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mana data pribadi seseorang itu mencakup satu data diri secara spesifik dan informasi kesehatan juga secara spesifik. Sehingga bagi gua, apa yang dilakukan Rasman Nasution bagi gua adalah satu tindakan yang bisa dikatakan blunder. Sekalipun mungkin ada ungkapan dari Rasman yang dia katakan bahwa itu kan saya dilindungi oleh hak imunitas sebagai seorang advokat. Lalu dia juga sampaikan bahwa itu adalah permintaan daripada klien. Ini menurut pandangan saya ya. Imunitas bagi seorang advokat itu bila mana advokat tersebut sedang menjalankan profesinya dengan itikat baik. Yang jadi pertanyaan gue adalah, masa mau gitu seorang advokat yang harusnya berdiri secara independen sebagai seorang penasehat hukum, sebagai kuasa hukum, bisa diatur oleh klien, bang tolong tunjukkan. Masa bisa seperti itu? Yang ingin gue sampaikan kepada Fadel, kalau memang Anda merasa bahwa Anda pernah melakukannya, sebaiknya menurut saya hentikan adanya perlawanan, hentikan adanya pembantahan dan lain-lain. Menurut gue perjalanan daripada perkara ini akan panjang sekali. Apakah mungkin nanti suatu saat misalnya Fadel berdamai dengan Nikita Mirzani? Nikita Mirzani itu manusia biasa, Fadel itu juga manusia biasa. Masih ada Tuhan yang selalu membolak-balikkan hati manusia gitu ya. Kita nggak tahu nanti ternyata Nikita Mirzani membuka hatinya lalu ternyata adanya perdamaian, bisa saja itu terjadi, dan secara hukum memperbolehkan bahwa terjadi restoratif justice itu diperbolehkan. Tapi kembali lagi agak sulit sebenarnya kalau hal tersebut merupakan delik umum yang mana hukum tersebut jelas melibatkan seorang anak di bawah umur. Kira-kira restoratif justice itu diberikan nggak oleh pihak penyidik? Kita juga belum paham. Apalagi ini sudah menjadi gaduh dan sudah menjadi keresahan masyarakat. Apakah dari pihak penyidik, dari pihak Polres mengizinkan untuk dilakukan restoratif justice? Ya kita kembalikan lagi ke pihak penyidik. Tapi menurut gua kalau untuk damai atau tidak, sekalipun itu mungkin saja terjadi, sepertinya dari pihak penyidik, dari pihak pelapor agak sedikit berat. Kecuali netizen bisa kalem-kalem. Netizen tidak memberitakan hal tersebut menjadi sesuatu hal yang gaduh seramai ini, ya itu bisa terjadi perdamaian begitu. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Rasman dan juga Nikita Mirzani. Seperti apa tanggapan Bapak Ibu, sahabatku sekalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.